Bapak, Ibu, Saudara-saudara, selamat Sabat bagi kita semua. Sabat Shalom buat kita pada hari Sabat yang istimewa dan berbahagia ini. Mari kita persiapkan hati kita dengan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Sabat ini. Terpujilah Tuhan lewat ibadah kami yang kecil ini dan bersamalah dengan kami sepanjang pelajaran firman Tuhan. Urapi kami dan terangi pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Aleichem Hakarim Be Adonai. Yesua Hasmeya Baruch Lehem. Sabat ini kita berbicara tentang Alkitab. Back to the Bible. Kembali kepada Alkitab. Dalam bahasa Ibrani, Deres Ibrit Severu. Biblical Hebrew Interpretation. Biarlah Alkitab ini menafsirkan Alkitab. Sebuah cerita, ada seorang anak muda ditinggalkan orang tuanya oleh karena tiada. Warisan yang ditinggalkan bagi orang muda ini adalah sebuah meja antik, unik dan indah, dan tentunya meja yang mahal dan berharga. Tetapi anak muda ini tidak memperdulikan meja itu. Sampai suatu hari, tanpa sengaja, dia menyentuh pegas daripada meja ini. Lalu terbuka sebuah laci. Lalu dia lihat di dalam laci itu ada uang. Oh, ternyata meja ini sangat berharga. Berharga karena barang antik dan indah. Berharga karena dalam lacinya ada uang. Ditinggalkan, diwariskan oleh orang tuanya. Dan yang paling berharga lagi, bahwa bersama dengan uang ini di dalam laci itu, ada sebuah Alkitab. Firman Allah. Saudaraku, kalau di Inggris, di sebuah acara penganugerahan gelar bangsawan kepada orang Inggris, yang diberikan adalah Alkitab. Mereka akan berkata, kami memberikan sebuah Alkitab kepada Anda, karena inilah barang yang paling berharga yang ada sekarang ini di dunia ini. Inilah kebijaksanaan, inilah hukum, dan inilah firman Allah, otoritas yang tertinggi di atas segala pikiran dan pertimbangan manusia. Jadi saya menyerahkan Alkitab ini kepada Anda. Itulah sebuah upacara penganugerahan gelar bangsawan di Inggris. Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7. Pekabaran malaikat yang pertama berkata, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala mata air. Pekabaran malaikat yang pertama itu mengajak kita untuk back to the Bible, kepada kitab Perjanjian Lama, buku yang ditulis oleh Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Karena dikatakan, takutlah akan Allah, sembahlah Dia, dan muliakan Dia, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Itu berbicara tentang Allah di Kejadian pasal 1 dan 2. Walaupun Allah yang berhenti pada hari yang ketujuh, pada hari Sabat, lalu Dia menguduskan dan memberkati hari yang ketujuh itu, hari Sabat itu. Tetapi inti dari pekabaran itu bukan hanya tentang Allah yang berhari Sabat, tetapi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam Kejadian pasal 1. Deres dalam bahasa Ibrani artinya tafsiran
dan hermeneutik. Bagaimana kita menjelaskan bahwa Alkitab ini akan menjelaskan untuk kita tentang dirinya sendiri di dalam kaidah, budaya, dan pola pikir daripada orang Ibrani. Saudaraku, mari kita memahami konteks Alkitab sesuai dengan kaidah orang Ibrani, orang Yahudi. Walaupun Anda tidak menjadi orang Yahudi. Rasul Paulus, kalau kita membaca dalam Kisah pasal 26 ayat 14 sampai 16, Rasul Paulus mengklaim bahwa Tuhan berbicara kepadanya dalam bahasa Ibrani ketika dia dalam perjalanan menuju Damsyik. Lalu di tengah jalan dia bertemu dengan Yesus Kristus. Paulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Paulus katakan, siapa engkau? Paulus mengatakan bahwa Allah berbicara kepadanya dalam bahasa Ibrani. Jadi dia orang yang fasih, bukan hanya tahu, tapi fasih di dalam bahasa Ibrani. Karena dia seorang ahli Taurat dari golongan Farisi, seorang intelektual yang mengerti tentang doktrin-doktrin Yahudi, saudara. Di mana bahasa Ibrani digunakan hanya di dalam Alkitab dan tata ibadah orang Yahudi. Sementara pada waktu itu digunakan bahasa Yunani sebagai bahasa pengantar umum. Yunani koine. Saudaraku, waktu Nuh di dalam sadar dari mabuknya, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 9, dia bernubuat kepada anak-anaknya. Dia katakan, terkutuklah Ham, tetapi diperluaslah daerah Yafet dan tinggal di tenda-tenda Sem. Saudaraku, ketika Alkitab ini ditulis, ada 3 benua. Benua Asia, benua Eropa, dan benua Afrika. Ham itu benua Afrika. Yafet yang menurunkan keturunan Yunani, kerajaan Yunani, bangsa Yunani, itu Eropa. Dan Sem untuk Asia kecil, Palestina seluruhnya. Jadi saudaraku, ketika Bapak Nuh bernubuat tentang anak-anaknya, kiranya Allah memperluas daerah Yafet, memperindah daerah Yafet, dan Yafet boleh tinggal di tenda-tenda Sem. Sudah digenapi sejak tahun 283 sebelum Masehi, di mana Raja Ptolemy II dari Mesir, kerajaan Yunani, mengumpulkan 72 rabi-rabi Yahudi, orang-orang pintar dan bijaksana, untuk menerjemahkan Alkitab bahasa Ibrani, hukum-hukum yang ditulis oleh Musa, ke dalam bahasa Yunani. Dan hasilnya itu namanya Septuaginta, yaitu terjemahan 70 orang. Dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan Tarjum Hefesidim, saudaraku, yaitu terjemahan 70 orang. Jadi begitu indah literatur daripada bahasa Yunani ini digunakan oleh orang-orang Yahudi di dalam bait suci, dan orang-orang Kristen juga sekarang ini menggunakan bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, bahwa digenapi di mana bahasa Yunani tinggal di dalam Ka'bah, bait suci orang Ibrani dan gereja-gereja mereka. Kita sedang membahasnya. Saudaraku, bila mana kita membaca Alkitab ini, bagaimana caranya Alkitab menerangkan Alkitab? Alkitab menjelaskan Alkitab. Back to the Bible. Biarkan Alkitab itu berbicara untuk kita, yaitu membandingkan ayat dengan ayat.
konteks dengan konteks, pasal dengan pasal, kitab dengan kitab, perjanjian lama dengan perjanjian baru, satu dengan yang lain. Itu caranya Alkitab berbicara kepada kita. Saudaraku, sekarang ini kita banyak dipengaruhi pola pikir barat. Ya, pola pikir barat. Kalau sebuah nama muncul di dalam Alkitab, atau ingin kita menggali maksud dan arti nama dari nama dalam Alkitab, orang barat selalu berpikir proper name dengan common name. Itulah orang barat, gaya pikir, pola pikirnya orang barat. Dan kita kadang-kadang banyak dipengaruhi pola pikir barat. Padahal kalau kita kembali kepada budaya Semitik, orang Ibrani, dan cara pikir orang Ibrani tidak seperti itu, saudaraku. Orang Ibrani berpikirnya adalah latar belakang nama itu, kemudian atribut yang dimiliki nama itu, lalu karakter yang menunjukkan nama itu. Jadi sangat luas, saudaraku. Contohnya, YHWH, Tuhan. Ya, nama itu tidak boleh disebutkan oleh orang Yahudi. Itu sangat sakral dan misteri. Ditulis YHWH 4 huruf, dibaca sulit. Apakah Yahweh? Apakah Yehuwa? Apakah Yehova? Ya, tidak kita mengerti. Dan orang Yahudi kalau muncul nama itu mereka diam. Dan orang sudah mengerti kalau diam berarti sedang muncul dibaca nama Tuhan. Lalu sekarang mereka ganti menjadi Adonai. Walaupun tertulis YHWH, tetapi dibaca Adonai. Ya, karena bibir orang berdosa tidak boleh menyebutkan itu. Itu konsep, pola pikir, budaya daripada Semitik orang Ibrani. Lalu atribut YHWH itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang tinggi, Tuhan yang agung, Tuhan yang di atas segala-galanya, bahwa Dia adalah pemelihara, sumber segala kehidupan, dan Dia juga adalah hakim, dan Dia adalah di atas segala-galanya dalam semesta. Itu atribut yang dimiliki YHWH. Lalu karakternya kepada Musa di dalam buku Keluaran 34 ayat 5-7, Dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah penyayang, panjang sabar, penuh kasih karunia, ya, yang menunjukkan segala anugerahnya kepada beribu-ribu orang sampai keturunan bangsa Israel. Tetapi di satu sisi kepada orang Tirus, orang Edom, ya, orang-orang jahat, Tuhan mempertunjukkan dirinya, bibirnya yang penuh dengan amarah, ya, lidahnya bagaikan api yang membakar, dan hembusan napasnya melenyapkan bangsa-bangsa. Jadi artinya karakter Allah dinyatakan kepada siapa dan untuk apa, saudara. Jadi bukan hanya sekedar proper name dan common name. Jadi berbeda pola pikir Barat dengan pola pikir orang Ibrani di dalam menafsirkan Alkitab. Hambanya mengatakan dalam buku Letter 27 tahun 1872, kehendakmu dan jalanmu kelihatannya benar kepadamu, tetapi kecuali Anda melihat kekurangan dalam tabiatmu dan membasuh jubahmu dan membuatnya putih dalam darah anak domba, Anda pasti tidak akan mendapat hidup yang kekal. Anda mengasihi teori kebenaran, tetapi Anda tidak membiarkannya menyucikan kehidupanmu. Anda tidak menunjukkan dalam kekuatanmu setiap prinsip-prinsip kebenaran yang Anda katakan di dalam Alkitab. Jadi Alkitab ini, saudaraku, berfungsi menyatakan kepada kita kehendak Allah dan bagaimana seharusnya kita hidup di hadapan Tuhan. Alkitab memiliki wewenang dan otoritas yang tertinggi untuk akal budi, budaya, pengalaman, dan pertimbangan pikiran kita. Alkitab ini bukan opini, pendapat, gagasan, dan pandangan manusia. Alkitab ini adalah wahyu, firman Allah
yang hidup, yang berkuasa diberikan kepada kita untuk kebutuhan kita. Bukan hanya mengenal Allah, tetapi keselamatan kita. Bagaimana sepatutnya kita hidup di hadapan Allah. Martin Luther mengatakan, sola scriptura, Alkitab saja menjadi tuan dan penguasa yang benar atas semua tulisan dan pengajaran yang ada di atas muka bumi ini. Luther Works, volume 32. Dan kembali Ellen White mengatakan, hanya Alkitab, firman Allah, dasar iman dan otoritas ajaran agama. Testimonies jilid 8 halaman 192. Jadi saudaraku, khotbahkan Alkitab, tinggikan Kristus, bukan opini, gagasan, pendapat, argumen, dan pernyataan-pernyataan manusia. Khotbah-khotbah kita meninggikan Alkitab, mengkhotbahkan Alkitab, kebenaran Kristus, bukan pandangan dan pengalaman-pengalaman manusia. Bagaimana caranya? Biarkan Alkitab itu menafsirkan diri sendiri. Deres Ibrit Seferu, Hebrew Biblical Interpretation, saudaraku. Biarkan Alkitab itu berbicara. Artinya apa? Karena satu-satunya dasar dan fondasi untuk iman dan kepercayaan kita, pola hidup kita, tuntunan hidup kita, pedoman hidup kita adalah Alkitab. Bagi istilah teologi ada 3. Yang pertama, ortodoksi. Ya, dalam bahasa Ibrani disebut dengan samarot. Ya, ortodoksi ini sahir, saudaraku. Dari kata ini muncul menjadi konservatif. Artinya orang-orang yang selalu beriman dan mempertahankan imannya kepada kebenaran yang sejati, kebenaran yang kuno, yang asli dari Alkitab. Itu namanya ortodoksi. Lalu yang kedua, ortoliatri. Bahwa Alkitab ini adalah pedoman cara bagaimana kita bisa berhubungan dengan Tuhan lewat doa, lewat ibadah, dan lewat segala sesuatu yang membangun hubungan kita secara vertikal dengan Allah. Jadi bukan hanya mengetahui kebenaran saja. Lalu yang ketiga adalah ortopraktisi, yaitu targil. Khotbah-khotbah kita bukan hanya membangun rohani, bukan hanya membangun etika dan moral, tetapi bagaimana kita menghidupkan firman Tuhan itu, menghidupkan Kristus dalam kehidupan kita, menghidupkan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam Alkitab. Jadi ada 3, saudaraku, semeruk, tefila, dan tarjil. Dalam bahasa Ibrani, yaitu mempertahankan akan Alkitab dalam kebenaran yang asli, yang kuno, yaitu ortodoks. Lalu yang kedua, bagaimana menjadi doa, ibadah kita Alkitab ini. Lalu yang ketiga, kita hidupkan dan kita praktekkan akan firman Tuhan ini. Itu artinya apa? Alkitab yang berkuasa untuk kehidupan kita, saudaraku. Dalam buku Selected Message jilid 1, halaman 21, dikatakan Allah turun ke tingkat manusia, menjangkau manusia, menggunakan bahasa manusia, yakni bahasa Ibrani, Aram, dan bahasa Yunani. Wah, luar biasa. Jadi Alkitab ini pola pikirnya Semitik Ibrani, saudaraku. Ya, kaidahnya harus kita membaca, mengerti menurut budaya Timur Tengah, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani. Tinggikan Alkitab. Back to the Bible, saudaraku. Seorang pemuda menjadi yatim piatu setelah ditinggalkan ibunya dan ayahnya. Padahal dia masih bertumbuh di dalam kepemudaannya dan dalam pendidikannya. Dia berpikir bagaimana menyelesaikan sekolahnya di tingkat lanjutan atas. Setelah itu bagaimana dia akan melanjutkan kuliah ke universitas. Bagaimana dia setelah tamat universitas akan membangun keluarga. Tidak ada yang ditinggalkan orang tuanya kepadanya warisan.
kecuali hanya rumah yang sederhana dan sedikit tanah untuk diolah pertanian. Akhirnya dia bergumul dan berjuang mempertahankan hidupnya dan menyelesaikan pendidikannya. Lama sekali. Tetapi setelah 20 tahun, dia pergi ke gudang. Di reruntuhan barang-barang rongsokan itu, di gudang, dia menemukan Alkitab. Alkitab yang ditinggalkan oleh orang tuanya untuknya. Satu-satunya harta yang diwariskan orang tuanya kepadanya adalah Alkitab. Lalu dia ambil Alkitab itu. Lalu dia tiup, dia bersihkan dari segala debu dan kotoran. Dia bawa ke dalam rumah, ke ruang tamu. Lalu dia mulai buka Alkitabnya, saudaraku. Dan apa yang terjadi? Ketika dia membuka lembaran yang pertama, ditemukan uang, satu lembar, $10. Dia buka lembaran yang berikutnya, dia temukan uang, satu lembar, $10. Dia buka lagi lembaran berikutnya, dia temukan uang, satu lembar, $10. Sampai habis Alkitab itu, dia buka lembarannya. Dia menemukan uang $500. Coba saudara bayangkan, kalau dia membuka Alkitabnya 20 tahun yang lalu, nilai $500 itu sangat berguna dan penting untuk kebutuhan hidupnya. Tapi sayang, dia tidak menaruh perhatian kepada Alkitab itu. Tetapi seperti kata pepatah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Saudaraku, ada banyak kita melupakan Alkitab. Padahal Alkitab itu barang paling berharga. Alkitab itu firman Tuhan yang berkuasa. Walaupun kita memiliki Alkitab, tetapi jarang juga kita mengkhotbahkan Alkitab itu. Karena khotbah-khotbah kita yang kita tinggikan dan kita khotbahkan bukan Alkitab, tetapi gagasan, opini, pendapat, pandangan, pernyataan-pernyataan manusia, orang kaya, konglomerat, dan lain sebagainya. Pendapat, pernyataan profesor, doktor ini, profesor itu. Bagaimana caranya supaya kita itu berbicara kepada kita? Biarkan Alkitab itu menjelaskan dirinya sendiri. Back to the Bible. Yaitu apa? Exegesis, interpretation, dan aplikasi. Di dalam bahasa Ibrani, inilah yang disebut dengan deras. Yaitu menjelaskan, membandingkan, menafsirkan dalam kritik sejarah dan budaya, konteks ayat, bagaimana itu ditulis dan bagaimana situasi hidup pada waktu itu. Jadi kita perlu mengambil beberapa leksikon dan juga versi Alkitab. Dan versi Alkitab yang paling dekat dengan Alkitab bahasa aslinya adalah Revised Standard Version, King James Version, atau New American Standard Bible. Jadi dalam bahasa Ibrani, dalam konteks orang Ibrani untuk menggali Alkitab, membiarkan Alkitab menjelaskan Alkitab itu sendiri, memiliki 4 tahap, 4 langkah, 4 tingkat. Yang pertama disebut dengan pesat, yaitu membaca dan meneliti Alkitab itu secara harafiah, literal, dan apa adanya. Cukup untuk dimengerti bagi kaum awam. Lalu tingkat yang kedua disebut dengan remes. Remes itu untuk mengartikan arti-arti, simbol-simbol, lambang-lambang yang ada di dalam tulisan nats, konteks, kosakata daripada Alkitab
bahasa Ibrani menurut kaidah orang Ibrani. Lalu tingkat yang ketiga, ini yang paling penting bagi para intelektual dan sarjana teologi, ini namanya hermeneutik, interpretation. Dalam bahasa Ibrani, deras. Deras itu artinya menafsirkan, menjelaskan, menerangkan, membandingkan ayat ke ayat, nats ke nats, konteks ke konteks, latar belakang dan situasi, kondisi pada waktu nats itu ditulis. Baru kita menjelaskannya. Dan ada tingkat yang terakhir, sop namanya. Dalam bahasa Ibrani sop. Bahwa Allah campur tangan untuk menerangi dan mengilhami, mengurapi pikiran ketika kita hendak deras menafsirkan, menjelaskan hermeneutik, mau membagikan Alkitab itu kepada umat. Juga pekerjaan Roh Kudus untuk mengilhami, menerangi pikiran orang yang menerima, bukan hanya orang yang menjelaskan dan memberikan pekabaran Alkitab itu. Jadi sop itu rahasia Tuhan. Seperti Ulangan pasal 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi untuk Tuhan, hal-hal yang dinyatakan untuk manusia. Itu sod dalam bahasa Ibrani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita meninggikan Alkitab sekarang. Mari kita mengkhotbahkan Alkitab. Bukan lagi pandangan, gagasan, opini, dan pendapat manusia. Sayang, waktu yang diberikan pada jam-jam yang suci di mimbar itu, yang kita khotbahkan selama jam khotbah itu bukan Alkitab. Sayang sekali Bapak Ibu. Pandangan dan opini manusia yang kita tinggikan. Di dalam bahasa Ibrani, di dalam ibadah orang Yahudi, ada namanya Tefilat Hazon. Tefilat Hazon ini doa pendahuluan dari pemimpin ibadah. Kalau kita sekarang ini protokol atau IMSI. Kalau bahasa Ibrani, orang Ibrani namanya Hazon. Dan Hazon ini selalu doa pendahuluan. Doanya adalah Hineni Heani Mimaas. Hineni Hiami Mimaas. Apa itu doanya itu? Ini aku Tuhan, orang miskin yang tak berdaya, melayani Engkau. Kalau saya mengkaji doa daripada Hazon ini, Tefilat Hazon ini, sangat rendah hati sekali. Dia mengakui keberdosaannya dan ketidaklayakannya. Hineni Heani Mimaas. Lihatlah, ini aku Tuhan, seorang miskin yang tak berdaya, melayani Engkau. Coba saudara pikir. Matius pasal 1 menghubungkan Yesus kepada Adam. Artinya Adam pertama di Kejadian pasal 2 ayat 7. Lalu Yesus Adam yang terakhir. Rasul Paulus mengatakan Adam yang kedua. Lalu Lukas pasal 3 mengatakan Yesus dihubungkan dengan Adam anak Allah. Lalu di Matius pasal 2, bagaimana respon orang, Herodes, orang Farisi, ahli Taurat, dan orang Majus menyambut kelahiran Yesus. Di pasal 3, Yesus dibaptis oleh Yohanes, pembaptis di Sungai Yordan. Lalu di pasal 4, setelah Yesus dibaptis, pasal 4, pergi ke padang belantara, berpuasa 40 hari 40 malam. Lalu di akhir dari puasa itu, setan datang untuk mencoba Yesus. Kebutuhan Yesus adalah roti. Makan karena sudah lapar. Lalu setan menawarkan, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Lalu Yesus menjawab, Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sampai saat ini, Yesus belum bekerja, Yesus belum mengajar, Yesus belum berkhotbah, Yesus belum mengeluarkan firman, kata-kata dari mulutnya. Tapi Yesus katakan,
Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus sedang berbicara koneksinya kepada Kejadian, kitab yang ditulis oleh Musa. Bahwa semua firman itu keluar dari mulut Allah kepada Musa untuk dituliskan menjadi sumber kehidupan yang kekal bagi orang berdosa. Lalu mulai dia khotbah. Dan khotbah yang pertama dari Yesus, Matius pasal 5 ayat 3. Apa, saudaraku? Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Saya mau tanya, mengapa Yesus berkhotbah pertama kali kepada orang Yahudi tentang orang miskin? Karena doa di setiap ibadah orang Yahudi selalu didahului dengan doa Hazon, tefilat Hazon, yaitu doa protokol MC. Hineni, hiani, mimaas. Ini aku Tuhan, orang miskin tak berdaya melayani Engkau. Lalu Yesus menjawab, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Dalam Alkitab terjemahan lama, TL, dikatakan orang miskin itu orang yang rendah hati. Berbahagialah orang yang rendah hatinya di hadapan Tuhan, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Terjemahan Ellen G. White dikatakan, berbahagialah orang yang tidak punya apa-apa. Dalam King James Version, berbahagialah orang yang miskin rohani. Yesus menjawab doa orang Yahudi lewat doa MC, tefilat Hazon orang Israel. Jadi ada latar belakangnya. Yesus tahu betul tentang latar belakang dan konteks daripada Alkitab itu. Kalau saja kita berbicara seperti itu, betapa indah pekabaran kita bahwa kita mengerti konteks dan latar belakang sebuah nas. Teraku peristiwa air bah itu akan gambaran kepada bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Itu juga gambaran daripada orang Israel yang ditawan 70 tahun di Babylon akan keluar pulang ke negeri Yerusalem. Dan itu juga gambaran untuk bagaimana Yohanes bekerja untuk mempersiapkan orang bertemu dengan Yesus pada waktu Yesus datang kedua kali. Dan itu juga sebuah gambaran pada zaman akhir di mana umat-umat Tuhan sedang mengumandangkan tentang pekabaran kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi pelajaran itu selalu diulang, saudaraku. Sejarah berulang kembali. Jadi ada konteks, ada tipikalnya dan ada anti tipikalnya. Dalam sejarah Musa membangun bait suci. Tuhan katakan dalam Keluaran 25 ayat 8, supaya Musa membangun tabernakel, aku tinggal di tengah-tengah kamu. Lalu ketika Yesus datang, dia katakan bahwa aku datang dan inilah tabernakel yang sesungguhnya. Supaya semua orang dapat melihat terang dari Allah dan kemuliaan Allah serta kebenaran Allah. Yohanes pasal 1 ayat 14. Lalu di zaman gereja Rasul Paulus menuliskan bahwa tubuh kita ini adalah bait suci itu, tabernakel itu. Dan di kitab Wahyu pasal 3 dan 21 kembali dikatakan bahwa Yesus akan tinggal bersama dengan umatnya skenoh, yaitu tenda kemah, bait suci Allah ada di tengah-tengah kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita melihat gambaran ini, Alkitab menjelaskan Alkitab, ayat membandingkan ayat, dan konteks membandingkan konteks. Saudara,
Dalam 2 Timotius 4 ayat 2, Rasul Paulus menasihati Timotius, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dalam bahasa Yunani, keruso berasal dari kata kerikma. Khotbahkanlah, beritakanlah, proklamirkanlah, kabarkanlah firman Allah. Mengapa? Karena ayat 3 sampai 4. Karena akan datang waktunya, sekarang, zaman akhir. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Nggak suka yang benar. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya dan kemalingkan akan hati mereka, telinga mereka, perhatian mereka kepada firman Tuhan. Lalu mereka suka dengan khotbah-khotbah yang enak-enak di hati didengar, kepada dongeng-dongeng dan cerita-cerita legenda. Sudah tiba waktunya. Bukan akan tiba, sekarang sudah digenapi. Di mana banyak orang dan banyak gereja tidak suka lagi mendengarkan firman. Itulah sebabnya sekarang kita back to Bible. Kembali kepada Alkitab. Biarkan Alkitab itu yang menjelaskan Alkitab. Biarkan Alkitab itu yang menafsirkan dirinya sendiri. Ini tanggung jawab para pengkhotbah Alkitab, firman Allah. Kita sekarang ini sedang dininabobokan. Ada banyak khotbah yang siap saji dan copy paste. Khotbah yang hanya untuk keamanan dan kenyamanan. Enak kepada pendengar dan enak bagi pembicara. Tidak ada masalah. Umat tidak diajarkan tentang bagaimana mereka ditegur. Sebab kalau ditegur mereka tidak suka dan tidak senang. Ini tanggung jawab pembicara. Karena pengkhotbah itu seperti Rohul Kudus. Yang kalau datang roh itu akan memimpin kamu semua ke dalam kebenaran. Dan menegur yang salah. Memperbaiki kelakuan. Dan menuntun hidupmu kepada kehidupan yang kekal. Banyak para pengkhotbah sekarang ini hanya menyenangkan hati umat-umatnya. Khotbah-khotbahnya hanya khotbah-khotbah tentang sukacita, berkat, dan damai sejahtera. Diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Pulanglah engkau dengan damai sejahtera karena engkau telah memberikan bantuanmu kepada gereja. Diberkatilah engkau yang suka melayani pekerjaan Tuhan dan telah memberikan dukungan kepada pekerjaan Tuhan. Tetapi tidak ditegur kekurangan, kelemahan, dan kesalahan. Saudaraku, sudah tiba waktunya sekarang back to the Bible. Khotbahkan firman Allah. Bukan pandangan, opini, dan gagasan manusia. Bukan statement dan ilmu pengetahuan profesor doktor. Suatu hari Presiden Abraham Lincoln berbakti ke gereja. Ketepatan waktu itu datang pengkhotbah yang luar biasa. Pengkhotbah yang kawakan dan yang terkenal. Pengkhotbah yang hebat, yang dipuji-puji, disanjung-sanjung orang. Pada waktu itu. Pada masanya itu. Lalu waktu pulang dari gereja ibadah, di dalam mobil, sekretarisnya memberikan sebuah pertanyaan kepada Tuan Presiden Abraham Lincoln. Dia katakan, Tuan Presiden, bagaimanakah pandangan saudara tentang pendeta yang berkhotbah tadi? Dengan dingin Abraham Lincoln menjawab,
tidak begitu banyak. Sekretarisnya penasaran, kenapa? Bukankah pendeta yang khotbah tadi, pendeta yang luar biasa, pendeta yang kawakan, pendeta yang pasti berbicara, dan orator jago berkhotbah, dan dia memiliki segudang ilmu yang banyak? Bolehkah saya tahu alasannya? Mengapa Tuan Presiden tidak begitu menarik? Abraham Lincoln menjawab kepada sekretarisnya, ia berbicara tidak menyentuh hati saya dan tidak menantang saya untuk melakukan apa-apa perubahan dalam hidupku. Saudaraku, ada banyak khotbah yang manis, yang enak didengar, yang indah di telinga, dan mengagumi pembicara karena terlena dengan kenikmatan pekabaran khotbah itu. Padahal tidak menyentuh hati, tidak mengubah pola pikir, tidak mengubah paradigma, tidak ada terjadi sebuah perubahan yang radikal untuk kehidupan yang lebih baik dan lebih benar di hadapan Tuhan. Hambanya mengatakan dalam buku The Great Controversy halaman 459, kebenaran-kebenaran Alkitab yang diterima dan mengangkat pikiran dan jiwa, jika firman Allah dihargai sebagaimana mestinya, baik orang muda maupun orang tua akan memiliki kejujuran dalam diri. Suatu kekuatan prinsip akan menyanggupkan mereka melawan segala pencobaan. Lebih lanjut, dikatakan dalam buku Christ Object Lesson halaman 147, satu kalimat dari kitab suci lebih bernilai daripada ribuan gagasan dan ide manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah tiba waktunya kita back to the Bible, mengkhotbahkan hanya firman Allah saja, bukan gagasan dan opini pendapat pandangan manusia. Tinggikan Kristus, khotbahkan kebenaran Alkitab, dan bangunlah hubunganmu dengan Tuhan dalam kehidupan kesucian dan kesalehan, supaya Tuhan bekerja dan Roh Kudus mengurapi Anda untuk membentuk karakter kita untuk sama seperti karakter Yesus. Inilah harapan dan doa saya untuk kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Toda Rabba, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Yesua Mesia Baruch Lehem. Shalom Haverim. Amin.